Halo, jumpa lagi para pemirsa. Saya Dr. Arman, dokter spesialis saraf. Kali ini kembali di channel Dr. Arman, membawakan tema-tema tentang kreativitas, kedokteran saraf, dan seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyakit yang publik sudah banyak tahu, bahkan publik gejala-gejalanya pun banyak yang sudah tahu pula. Jadi tidak terlalu saya bahas terkait gejala, namun saya lebih menekankan pada segi pencegahan yang bisa dilakukan, tapi pencegahannya harus cara-cara yang ampuh. Tahu dari mana caranya ampuh? Dari jurnal-jurnal internasional yang valid dan terbukti benar. Oke, penyakit apa yang akan saya bahas pemirsa? Yaitu stroke. Ya. Jadi pemirsa, stroke adalah harus digarisbawahi adalah kejadian yang mendadak. Bisa mendadak miring separuh wajahnya, mendadak bicaranya pelo, mendadak mati rasa sesisi, mendadak lumpuh sesisi, ya, atau mendadak pusing berputar, ya. Jadi harus ada kata mendadak. Kalau tidak mendadak, maka bukan stroke. Oleh karena itu pemirsa, zaman dulu stroke itu tidak bisa diramalkan, disebut accident, ya, cerebrovascular accident atau CVA. Namun zaman kekinian atau zaman now, stroke itu bisa diramalkan sehingga disebut CVD, cerebrovascular disease. Nah, pemirsa, stroke itu ada faktor risikonya sehingga bisa diramalkan. Dan dengan mengetahui faktor risiko ini, maka bisa dicegah habis-habisan, ya, dengan cara yang ampuh, ya. Faktor risiko stroke itu apa saja? Ada faktor risiko yang bisa dimodif, ada faktor risiko yang tidak bisa dimodif, ya. Dimodifikasi maksud saya, ya. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi, misalnya sudah ada gejala kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, ya, atau darah tinggi, ya, atau gula darah yang tinggi alias diabetes, ya. Ini semua bisa dimodif, ya. Nah, modifnya dengan apa? Dengan diet tentunya, ya, selain dengan obat sesuai dengan resep dokter. Tapi di sini yang saya tekankan adalah faktor pemirsa, bagaimana diet yang mana. Maka judul YouTube ini adalah makan itu stroke, makan ini stroke, makan apa dong? Ya, sesuai dengan judul itu menunjukkan bahwa di masyarakat sebenarnya belum banyak yang paham harusnya untuk mencegah stroke itu makan apa. Padahal sebenarnya ini bisa kita atur dengan cara yang menyenangkan. Oke, itu tadi saya membahas tentang faktor risiko yang bisa dimodif. Bagaimana dengan faktor risiko yang tidak bisa dimodif? Misalnya umur, ya. Usia, makin lanjut usia darah itu semakin kental, ya. Kemudian juga ras, ya, serta genetik. Genetik sulit dimodif-modif, ya. Nah, namun dengan cara mencegah, mengatur makan sedemikian rupa, ini terbukti secara ilmiah dengan subjek ribuan, ya, ribuan subjek yang diteliti. Di dunia banyak cara yang sudah terbukti untuk mencegah stroke. Dalam hal ini adalah dietnya, ya. Makan apa nih, ya? Ada diet Mediterania,
ada diet ala-ala orang Jepang. Ala-ala orang Jepang juga terbukti ya berhasil mencegah stroke. Lalu yang mana dong ya? Trendingnya di dunia ini masih tetap ya adalah diet Mediterania. Ya. Apa sih diet Mediterania itu? Apa makan ala-ala bule? Oh, tentu tidak. Ini bukan makan ala-ala bule yang penuh dengan junk food ya. Diet Mediterania ini bisa kita transform ke Indonesia gayanya ya. Karena sebenarnya diet ini intinya adalah tinggi sayur dan buah. Di Indonesia tentu melimpah. Hanya saja ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan untuk mengadopsi budaya Mediterania ini dalam hal makan ke dalam kebiasaan kita. Apa itu diet Mediterania? Di kalangan ahli dan dokter-dokter mungkin sudah tidak asing. Tetapi bagi masyarakat Indonesia, saya perhatikan masih belum banyak yang membahas tentang diet Mediterania ini. Ya, diet Mediterania sebenarnya adalah menekankan sebagian besar makanan kita adalah sayur dan buah. Jadi kalau dalam satu piring makanan, sayur dan buah seberapa? Separuhnya. Inilah ya, diet Mediterania, sayur dan buah. Selanjutnya, bagian piring yang lain ya terbagi lagi, sebagian setengah yang tadi dibagi lagi ya menjadi bagian kecil lagi, yaitu berupa legumes ya, legumes atau kacang-kacangan. Kemudian ada lagi sebagai sumber karbohidrat adalah bangsa grain ya, bangsa yang berbulir-bulir ya. Oke, kalau di Indonesia mungkin bisa menggunakan nasi sebagai karbohidrat ya. Tetapi nasi semua juga sudah pada tahu, orang Indonesia yang diet mulai beralih ke beras merah dan yang kekinian adalah beras shirataki ya. Beras shirataki rasanya memang kurang enak. Jadi harus dicampur dengan beras putih biasa, itu lebih bisa diterima. Jadi ini bisa kita adopsi grain ini di Indonesia berupa beras shirataki, misalnya dicampur dengan beras biasa ya. Selanjutnya adalah ikan. Berapa banyak sih ikan? Sesering mungkin pemirsa. Selanjutnya apa lagi? Poultry ya, ayam dan telur. Ini tidak terlalu sering. Kalau ikan harus sesering mungkin, minimal 1 minggu harus makan 1 atau 2 porsi ikan. Selanjutnya adalah poultry tadi ya, mungkin seminggu sekali cukup. Selanjutnya terakhir adalah daging merah, dan ini berusaha untuk sesedikit mungkin. Karena daging merah ini terbukti memang tidak baik dan menimbulkan stroke dan aneka penyakit kardiovaskular. Jadi bagi pemirsa yang saat ini sangat tergantung dengan daging merah, tentu harus diusahakan sekuat tenaga bagaimana mengganti daging merah ini dengan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Jalan satu-satunya adalah red meat diganti dengan white meat. Ini adalah hasil penelitian ahli juga. Orang-orang yang sangat tergantung pada daging merah, angka stroke-nya menurun drastis ketika daging merah diganti dengan white meat. White meat dalam artian ini adalah produk-produk poultry, ayam. Bisa juga selain ayam diperbanyak, dan memang harus banyak ya, menu dari ikan. Selanjutnya diet Mediterranean
Ada dua faktor yang sangat-sangat penting dan sebenarnya inilah kunci, yaitu adalah orang-orang di daerah Mediterania minum wine dengan jumlah yang sangat kecil. Dalam literatur sering disebut 100 cc per hari, antara 100 sampai 150 cc per hari. Namun tentu di Indonesia wine tidak populer dan selain itu harganya juga cukup mahal. Satu botol wine bisa sekitar 800.000 sampai lebih dari 1 juta ya, tergantung merek dan lamanya. Sebenarnya apa sih inti dari wine ini? Adalah zat yang disebut dengan resveratrol. Resveratrol ini dihasilkan dari bahan-bahan seperti anggur dan beri. Jadi dari kulit buah terutama. Resveratrol ini penting karena bersifat anti-inflamasi dan bukti ilmiahnya sudah sangat banyak. Selanjutnya, kunci dari diet Mediterania adalah olive atau minyak zaitun dan produk-produk dari tanaman zaitun yang lain seperti daun tanaman zaitun dalam bentuk kering misalnya. Dalam diet Mediterania yang populer dan yang sering digunakan adalah minyak zaitun, digunakan untuk memasak dan sebagainya. Jadi hasil penelitian para ahli, sarannya adalah rekomendasinya setiap hari adalah minum 2 sendok makan olive atau minyak zaitun. Dan ini sangat terbukti mencegah stroke. Oke pemirsa, cukup sekian siaran YouTube saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi kunci pemirsa dalam mencegah stroke dan mempertahankan dari penyakit-penyakit selain stroke, mempertahankan diri. Karena selain stroke, diet Mediterranean juga berfungsi untuk mencegah kardiovaskular disease lain, ya, jantung koroner dan sebagainya, juga anti kanker. Ya, demikianlah pemirsa. Lebih kurang saya sampaikan kepada pemirsa apa yang saya tahu. Semoga bermanfaat.